Balik lagi sama gua Muhanif dan Luji. Bareng nanti ada tamu yang paling ngakak. Oke, balik lagi di ngocok, ngobrolin yang cocok. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu, coy. Lagi sama siapa sih? Gue juga bingung sebenarnya. Kenalan dulu dah. Sebenarnya saya juga bingung kenapa diundang di sini karena saya adalah orang-orang NPC biasa di kabupaten. Sebenarnya kalau orang-orang ini mau mah tukang parkir di Purwinangun juga bisa pakai. Sini ngobrol-ngobrol doang. Apa lagi ini? Ntar dulu sebelum ngomongin ke acara yang lebih lanjut, coy. Mau minum kagak? Boleh dong, harus minum. Ada arak laut soalnya nih. Apa tuh? Arak. Arak. Beneran. Mau kan? Boleh dong. Ntar gua ngambil dulu. Lu ngobrol lah itu, buruan. Emang ada arah? Enggak bohong, bercanda. Kita kayaknya nambah satu momen deh. Momen panggung. Itu ngobrol langsung dipuji anjing gua lagi manja kontol. Mas, bintang tamu saya, Mas. Oh iya, maaf Mas. Bintang tamu saya, Mas. Saya nunggu ditanya loh, Mas. Pertama nih, namanya siapa? Tadi udah kenalan. Kan tadi gua udah kenalan. Saya belum kenalan tadi. Belum nyebutin nama. Anjing. Oke, tolong editor nanti pas ini nama saya. Oke. Nama saya Liaditya Ramdhani dan saya seperti yang kata host bilang saya adalah itu dia. Oke. Komika terngakak para bikin perut gago-gago. Wah, suaranya. Di, nih. Dulu dah. Oke. Nyobain nih. Dari mana nih? Kopi Iu. Sebelumnya nih kita lagi di Kopi Iu, guys. Sama ini coy. Kemarin kan rame tuh di TikTok ya, di mana lagi? Reels, terus di short lah. Di berita-berita juga nih tentang PSHT. Nah, yang lagi viral kan nih PSHT nih. Kan lagi rame banget tuh. Nah, tanggapan lu tentang PSHT ini kayak gimana? Yang sekarang aja, yang rame-rame. Gak apa-apa, kita memang mencari konflik gitu. Sengaja kita mengambil konflik. Pertama, Enggak takut ya. saya berada di pro PSAT. Oke. Cari aman. Yang kedua, karena ini materi berbahaya, saya bawa sesuatu dulu. Waduh, apa nih? Dan ini temanya olahraga ya. Betul. Saya akan bawa fluid. Pelanggaran. Gebek terbaik. Emang komika paling gargardor pokoknya. Pokoknya kalau kelewat pelanggaran. Oke. Gimana tentang sahate? PSAT yang di Jepang ya berarti ya? Bebas sebenarnya mau di Jepang. Oh, iya, di Jepang, ya. Mau di Indonesia juga nggak apa-apa. Waduh. Oke. Sebenarnya kalau ngelihat dari anggota organisasi pencaksilat tersebut, sebenarnya ini adalah orang-orang yang excited aja sih menunjukkan jati diri dia gitu. Karena kan emang pesilat lah bukan penampil di atas panggung ya. Betul. Ya dengan cara apa lagi dia nunjukin kalau dia tuh jago gitu. Ya tentu saja dengan menunjukkan kepada orang-orang yang ada di jalan. Salah satunya mungkin itu juga oknum kali, nggak semuanya. Oknumnya satu perguruan. Tapi oknumnya satu perguruan, guys. Lu ngomong apa? Ngapain tugasnya? Bingung juga sih ya mau ngomong apa. Ini kalian mau mempraktekkan aja kali gerakan PSAT ya? Gimana? Coba. Sulit. Terus kan ini coy, gara-gara ulah wah-wahnya ya kan ya. TKI yang ada di sana kan jadinya ke blacklist nih. Nah gimana tuh masalah yang begitu-gituan, guys? Konflik ya kan, ngebahas konflik ya. Sebenarnya setelah saya riset di Gemini, yang meriset dari 127 sumber premium nih. Waduh. Tapi red flag Gemini tuh. Kenapa? Oh, iya. Ya walaupun yang crack ya. Oke, tadi apaan? Oh iya, ini benar nih. Sebenarnya ini tuh apa tadi pertanyaannya? Lah itu yang jadi pada di blacklist. Oh, iya. Yang pada di... Setelah saya baca ternyata nggak beneran di blacklist nih. Oh. Cuman dikasih peringatan aja, dimediasi antara
perguruannya dengan pemerintah setempat, karena emang ini pergesekan kultur aja gitu, perbedaan budaya, iya kan? Karena kalau Indonesia kan orangnya komunal gitu loh, suka berkumpul, suka gimana kalau misalnya menunjukkan ekspresikan diri tuh lebih ke frontal gitu kan. Kalau ngobrol juga kan nggak ada yang kayak basa-basinya kayak orang Jepang nggak enakan segala macam, karena kan di Jepang budayanya yang kayak yang nggak enakan, pemaaf atau gimana gitu kan. Nah ini gesekan budaya itu yang nggak bisa diterima sama orang Jepang mungkin, dan kita shock culture gitu. Nah, anjir. Shock culture. Ngomong ke Peter sama orang tuh. Kaget sama budaya orang kita gitu kan. Jadi nggak ketemu aja nih antara dua itu. Tapi sebenarnya bisa ketemu tahu. Gimana tuh? Kan kalau di kita mungkin kan itu kan kalau kita ngelihat ulah di beberapa, lu ngomong apa? Nanya anjir. Ya udah, selesai dulu pertanyaannya Gitu. dong. Masa gua mulu. Sini aja mas. Jadi action figure. Artinya sebenarnya kalau gua ngomongin PS1 bisa nyambung Bisa. sama budaya Jepang. Karena Apa tuh Yakuza? bukan. Iya bener. Yakuza tuh. Jadi kan kalau ngomongin di sini kan dia sering juga tuh di daerah Sana lah. sana lah gitu ya tempatnya gitu tuh. Suka bikin wah juga tuh Iya. di daerah sendiri juga. Yakuza juga kan beberapa kali juga sama kan gitu. Nah, gue sih ngebayangin gimana kalau PS1 tawuran nama Yakuza aja gitu. Kalau nggak bikin turnamen misalnya gitu tuh. Perangnya kayak Genji ya? Nah, gimana tuh kalau kayak begitu aja kita? Itu kan sebenarnya nyambung, coy. Bisa. Yang penting tangan kosong. Tangan kosong itu. Iya. Soalnya Yakuza katanya ya namanya Jepang ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Samurai kan katanya Yakuza kan kriminal kan. Ah, Organisasi kriminal. Ya kan dia bisa menghalalkan segala cara kan. Kalau yang lain lihat di film-film kan biasanya Yakuza tuh bawa pistol, bawa pisau lah gitu. Kalau kita kan PS1 bawa nama negara. weh, enggak. Dia pakai batu bata, guys. Oh iya. Wes, apa tuh? Tenaga dalam. Kalau diedit gimana nanti? Bisa nanti. Pokoknya ada di sini. Coba ya misalnya nih tenaga dalam diambil dari sini nih. Ini jurus apa namanya nih? Tai bungsing. Anda bisa ngeluarin jurus apa? Aduh. Jangan di mulu apa? Jangan di mulu. Kalau di mulu di situ tuh. Jadi action figure di sini. Bingung juga kalau jurus. Jurus apa sih? Kok mirip? Hah? Kalau jurus tunggokong mah lu kagak usah jurus. Emang mirip. Tapi nih ya, ngomong-ngomong tentang Yakuza sama PS1, kira-kira bakal bisa berteman nggak tuh PS1 sama Yakuza? Tergantung. Kayaknya sih lebih ke mengayomi. Berteman tapi Yakuzanya lebih ke mengayomi aja. Soalnya kan Yakuza kan organisasi lama kan. Iya. Itu tuh terkenalnya ya tahun 90-an lah gitu kan. Ya paling isinya orang-orang tua gitu yang besok meninggal. Kan PS1 juga sama, Pak. Hah? Emang iya? Organisasi tua juga kan? Ya organisasi tua, teman isinya kan muda, regenerasinya bagus. Benar. Soalnya Yakuza kan gak ada rekrutmen. Coba kalau Yakuza buka rekrutmen, nanti gimana? Ayo dong punchline dong. Anjing lu diam aja nih. Tidak ada punchline Iya, nih. soalnya Yakuza kan gak buka rekrutmen. Kalau Berarti buka tatonya diubah dong. jadi apa? Batik. Jadi lope. Weh. Lope PS1. Weh. Lucu banget masuk. Kamu ketawa aja sih. Kamu ketawa aja sih. Ada orang mana, Mas? Ya bisa disebut Jaksel juga. Nah, tolong itu untuk pengurus Pak Sate Di daerah di rumahnya di Jalaksana. daerah Jalaksana. Nah, tolong nih. Atas nama Luji Kocok. Nah, ini. Parani. Diajak sambung nanti. Sabung. Sambung apa tuh? Sambung ayam. Sambung kata. Sambung kata. Anjing. Ngomong apa, Ji? Tapi emang nggak bisa ketemu sih sebenarnya. Soalnya kan yang satu organisasi kriminal yang adanya tuh di bawah bayang-bayang lah gitu. Dia ada cuman nggak pengen kelihatan ada kan. Kriminal kan biasanya kayak gitu kan. Kalau organisasi yang kita bahas ini P1 adalah organisasi yang
legal dan emang ada strukturnya jelas dan emang dia pengen nunjukin eksistensinya, buktinya dengan apa yang dia lakukan gitu. Apalagi di Kalau Jepang. misalkan berkonflik nih Ya. berkonflik Yakuza sama PSHT nih, kira-kira nyelesainnya gimana? Kira-kira nyelesainnya Nyelesain konfliknya. ya sambung berarti. Yakuzanya bawa Iya. samurai. Bawa sambung. Nanti ada dua ronde. Pertama adu pedang, yang kedua Pedang apa tuh? Mentang di Jepang. Iya. Mentang di Jepang namanya ngocok. Emang ini bener namanya ngocok. Bisa nanti kan dibuat 2 pertandingan, nah, bisa nanti celos di Beyond bisa nih. Olahraga nih harus ada olahraganya dong, teman-teman. Bisa nanti di Beyond itu sesi pertama ronde 1 sampai ronde 3 bisa adu samurai. Nanti ronde 3 kesananya bisa tuh sambung. Sambung apa nih? Sambung kata. Capek gua nyari punchline-nya, guys. Ya kan kalau ngomongin ya tadi udah lah ya, Iya, iya. maksudnya kalau ngomongin budaya kayaknya nggak bakalan ketemu. Kalau ya maksain juga ya paling ada baku pukul dulu kan. Betul, pasti. Baku pukul dulu gitu tuh. Cuman balik lagi ke yang awal ya tadi kan kalau kita tahu di apa internet tuh kan ramenya bicara tentang TKI yang bakal di blacklist itu gitu tuh. Ini nih sebenarnya kalau menurut lo ini emang narasi sengaja dibuat atau cuman kepanikan si para netizen aja gitu, apalagi mereka yang mau pada berangkat gitu. Gimana? Kalau kata saya mah mungkin ada 2 ya. Pertama karena bad news is good news, Nah, ya kan? Apa tuh? Bad news is good news. Ya maksudnya berita jelek tuh ya berita bagus buat medianya kan. ntar dulu ini kasihan mau ngelawak tadi. Oh, apa Mas? Bahasa Inggris, Apa? yang pakai bahasa Inggris. Oh, bisa. Udah basi nggak masuk jadi. Ya, Nggak lucu. bisa. Nggak lucu. Kalau diulang 2 kali enggak boleh nih, nggak bisa di. Nggak lucu. Lanjut, Ya ini berita jelek tuh berita bagus lah buat media, kan rame jadi banyak konten, banyak yang komen, banyak yang simpati, banyak yang memainkan emosi netizen lah Ya. gitu. Dan di sisi lain juga penggorengan berita ini tuh adalah sebuah awareness buat orang-orang yang mau berangkat ke Jepang. sana, kayak kalian jangan kayak gini lagi loh gitu. Kayak gini aja bisa terkenal, udah di Indonesia aja kayak gininya. Tapi enggak coy, maksudnya kan yang bikin apa ya gemesnya tuh berita itu turun gitu ya, naik lagi yang anak-anak apa PS1 yang di kereta itu coy. Oh, ceria ya lagi. Itu tuh. Nah itu gimana tuh? Ya mungkin ini adalah terobosan program baru ya dari perguruan itu ya kan. Kita nggak pernah tahu, mungkin karena di Indonesia keretanya terlalu padat sehingga mereka tidak bisa show off di kereta ekonomi. Ntar dulu Jiji, no. Rom terbaca apa? Dari tadi diem aja lu baca kagak. Mau makan nggak? Oh iya, boleh. Luji ambil kentang Luji ambil Ambil kentang kentang, sambil sambil break berak. dance. Ambil break dance, ngambil Ambil break kentang dance. sambil break dance. Coba. Break doang lah. Break dance itu break dance itu. Break dance itu belakangnya Break dance. Dance tuh. break dance. Break Gua nggak dance. dance, tambah hilang dong. Apanya tuh? Gigi gua udah hilang. Oh, itu tuh gara-gara break dance. Oke. Kirain gua ditembak sama Yono Bakti. Coba lihat di kamera. Ada ya orang gigi. Ntar ya. Orang mah gigi copot, gigi hilang. Kayak kunci ya. Oke, cocok lah 9 ya. 10 enggak? 10, 11. Waduh. Berarti itu kalau jadi cepu ya. Ini apaan dong? Presentasiin dulu ini apaan? Goreng kentang. Makasih loh. Informasi yang sangat berguna. Iya. Informasi yang sangat Gila. berguna. Aing kalau misalnya gaji dia jelasin ini goreng kentang, Aing gak bisa tidur nanti malah. Sumpah gila. Kepikiran OVT itu Ih, anjing. apa ya tadi ya? Makanan apa ya gitu. Gitu tuh. Nanya dong Ji. Ngomong-ngomong suka One Piece ya? Ih, suka One Piece. Anjing loncat langsung jauh banget. Ini kan PSHT nih, PSHT kan ada di Jepang. Iya. One Piece kan penciptanya kan Oda Iya. dari Jepang.
Kira-kira bakal ada kemungkinan nggak nih PSAT masuk ke One Piece? Mind blow, mind blow. Teori ayo kita berteori ya. Mari kita berteori. Kita berteori. Teori Oda. Siapa tahu PSAT ngelawan Sebek kan dulunya. Lu diajarin kapten kan. Kita lihat dari basic bela dirinya. Oke. Tangan kosong. Ya, Kalau misalnya PSAT masuk dari sebuah karakter di One Piece, mungkin dia akan menjadi, karena item itu mungkin akan menjadi anak buahnya Kurohige. Tangan kosong. Dan buah iblis yang dimakan adalah harusnya yang sama Law tuh dimakan PSAT nih. Apa tuh? OP Nomi. Kan bentuknya gitu kan. Nah, jadi Bener. nanti Oh iya, jangan-jangan nih logonya PSAT itu dari itu, cuy. iya buah itu ya. Iya, cuy. Buah itu Teori baru nih, teori Bisa baru jadi, nih. bisa jadi. teori baru. Teori baru. Nanti ketika ada oknum-oknum dari itu yang tiba-tiba masuk ke dalam film, tiba-tiba ada Marin digebukin, set, rombongan ya kan, disembuhin lagi, digebukin lagi ya, sembuhin lagi. Jadi kegiatan seperti itu. Pokoknya dia Kayak di merusuh. neraka. Iya. Sambungin lagi. Sambung lagi, digebukin lagi, sembuhin lagi. Selagi belum jadi bubur begitu ya. Iya gitu, kayaknya seperti itu di konspirasi yang mungkin bisa terjadi dari P1 yang kalau misalnya masuk ke One Piece. Karena banyak juga ya, mungkin akan jadi komandan divisi baru nih. Kayak si Rogi kan ada komandan divisi-divisinya kan. Ya. Nah ini kan anggotanya banyak. Nanti ada tuh berarti komandan divisi P1 ada. Asik. Nggak bakal jadi onko. Ah enggak, karena ketuanya tetap Kurohige. Ntar dulu apa ya? Ini kagak ngerti nih gue nih ngobrolin apa. Nah udah, ente lihat anime apa? Ini di XD doang. Ya oke. Kalau misalnya P1 masuk di XD, Iya. aduh gak enak. Gue nontonnya di XD doang soalnya di XD High School. Apa hentai ya? Yang gue tonton tuh anime itu doang gitu ya. Cundai nonton. Sedikit. Itu mah. Ini pada ngerti gak sih penonton di sini? Itu tuh cabang olahraga juga, Dok. Nah, Coba Menghabiskan kalori banyak itu. Iya. Ente sering kan Nonton olahraga cundai gitu? enggak sih. Enggak. Enggak. Kalau di karate ada emang cundai. Iya kan? Cundai. Ya, coba gerakin Coba, cundai itu coba gimana? gimana? Gerakan cundai itu kayak Cundai. gimana? Gua aja kagak tahu sudah gimana. Ya udah yang ente tahu apa selain goreng kentang? Paling tadi dari One Piece. One Piece. Tapi dia nggak tahu. Kita harus ini nih mengedukasi host kita nih. Sama Kita. Mau nonton dulu maraton dari episode 1. Kita akan menjadi podcast terpanjang ya. Maraton dari episode 1. itu berapa Sampai tahun? episode 1000. Tapi emang kan sekarang kalau misalnya disambungin ke situasi demokrasi demokrasi Anjir. negara kita ini yang sedang ramai dengan One Piece One gitu ya. Mungkin ini ada kaitannya juga gitu. Gimana lagi tuh? Ini kebanyakan teori nih podcast ini nih. Nah, menurut tanggapannya nih ya. Kan banyak. Menurut apa tanggapan nih? Ya, Tanggapan ya. Jaipong tuh. Apa Apa deh? Wah, Ajis tanggapan. Gagal. Kalau di Indonesia kan lagi banyak banget viral tuh kan mau 17 Agustusan. Hmm. Nah, dibarin bendera Indonesia tapi di bawahnya bendera One Piece. Tanggapannya gimana sih? Tanggapannya ya. Ada banyak sih tanggapannya ya. Ya, wes, tanggapan. Oh. Tangkapan. Ada lagi dong. Ada lagi dong. Masa komika terwak-wak tidak ada. Ayo dong. Apa? Tanggepin. Udah bisa lupa. Oke, jadi misalnya itu adalah tanggapan saya kalau misalnya kan sekarang lagi 17 Agustus, kenapa banyak bendera One Piece? Ya sebenarnya ini ketidakpuasan masyarakat Indonesia mungkin ya terhadap kinerja pemerintah, katanya gitu kan. Sampai ada yang bilang katanya dari pemerintah kalau ini adalah upaya pemecah belah persatuan. Padahal kan bukan ya. Harusnya kan ini adalah upaya pemersatu bangsa. Betul. Karena apa? The Big Mom. Bukan. Karena dengan bendera One Piece. Nih teman-teman, karena dengan bendera One Piece kita dipersatukan kalau kita sama-sama benci pemerintah. Asik. Pemerintah mana nih? Pemerintah dunia, the world government, Oke. kaum naga langit. Berarti nanti ada yang ngelawannya dong.
Ada nanti. Mungkin PSHT sih. Bisa. Harus PSHT banget sih. Soalnya PSHT HT-nya tuh HT-HT Di banget. HT-HT banget. Gak bisa sembarangan nih, HT-HT banget. Jadi sebenarnya ya, saya kan lagi nyamar nih. Iya. Gua kan lagi nyamar. Kenalin dulu dong. Sebagai Imam Jumbo, saya Imam Jumbo, di negara saya, nama negara saya kan itu negara Peci Miring. Peci Miring. Nah, gitu. Jadi kalau masalah bendera ini kan dulu juga mantan presiden saya di negara Peci Miring itu nggak apa-apa, ada yang ngibarin bendera selain bendera Indonesia juga. Jadi Iya, sebenarnya nggak usah takut sih, apa sih cuman bendera doang. Iya, lu ngapain ya? Kenapa pemerintah takut bendera One Piece? Pemerintah itu harus takut kalau kita ngibarin bendera Anies. Karena Anda tidak akrab. Waduh. Anda bukan koalisi. Berat ini berat. Iya, kayak lagian kan kita kalau 17 Agustus bukannya dari dulu ya. Ini bahkan di desa saya aja sampai sekarang kalau 17 Agustus tuh yang ngibarinnya nggak cuma bendera merah putih ya kan? Ada umbul-umbul. Iya, umbul-umbul, bendera Karang Taruna, bahkan ada bendera Jarum Coklat. Gajah Baru. Oh. Iya, Gajah Baru, Jarum Coklat, bendera rokok kan. Gak apa-apa karena iya. Semuanya ada. Bendera-bendera merah-merah. Namil, Phil Morris. Rokok ES juga ada, tuh L300 ada. Mas Bro ada. Mas Ada Mas juga. Bro, ada Mas Bro ada. Tawakal. Sukun. Ada lagi enggak? Bismillah gitu. Bismillah ada. Pokoknya banyak brand-brand rokok yang benderanya berkibar ketika 17 Agustus. Apa tuh? Brand. Tahu nggak? Ya kaget tahu. Aduh, nggak Lanjut. tahu. Langsung tuh ya dia. Tar. Udah. Lupain yang tadi penonton. Pokoknya banyak bendera-bendera brand yang berkibar, apalagi bendera rokok kan. Ya nggak apa-apa kalau pajaknya tinggi mah. Negara juga nggak bakal ngelarang. Kalau rokoknya nggak berpajak kan gimana? Ya itu yang ngebuat rokok yang berpajak bangkrut. Gimana pemilipannya? Weh. Ini yang krunya ngikut dari sini dah. Ya, sini dah bang. Siapa sih namanya? Ji nanya Ji anjir. Tar dulu dong. Dia ngomong-ngomong PSHT tuh, PSHT kan lambangnya hati ya. Iya. Identik sama persaudaraan dan anti kekerasan ya. Tapi kok di media-media banyak kekerasan itu gimana ya? Itu mah. Sebenarnya salah juga sih kalau misalnya PSHT enggak kekerasan, karena kan bela diri lah. Kecuali kalau PSHT itu adalah komunitas cinta tahu. Anjir. Lunak-lunak gitu kan, nggak ada kekerasnya kan. Betul sih. Tahu nggak? Tahu. Tempe dong. Tempe kan gitu. Wajar lah kenapa ada kekerasan, karena mungkin kan dia dididiknya silat. Coba kalau misalnya dia didiknya Sulit. Susah jadinya. Sulit kan susah. Kalau dididiknya sulit ya susah jadinya. Apalagi nih, friend. Apalagi coba Apa yang ada- membuat Anda penasaran dari saya Tentang One Piece ya. tentang One Piece? Tentang One Udah di episode berapa itu? Saya diundang di sini jadi komika One Piece. Boleh gak apa-apa? Karena wawasan saya luas. Sebenarnya kan plot twistnya katanya Indonesia ini kayak One Piece. Hmm. Nah, gua kagak tahu teorinya. Coba dah itu kayak gimana sih teori Jadi yang gini ya. nyamain Indonesia sama Nah, One Piece? fans beratnya nih. Jadi gini. Coba dilanjut. Tak? Fans beratnya dulu dong. Fans beratnya dulu. Jadi sistem pemerintah di One Piece itu, nah sistem pemerintahnya itu kurang lebih sama, gitu. Cuman bedanya kalau di One Piece itu ada yang melawan. Indonesia juga ada lama. Apa PSHT? Yang bayar, kalau yang dibayar baru ada perlawanan. Sama yang gak masuk koalisi ya? Betul. Iya, itu dia. Tapi kayaknya One Piece itu ada di Kuningan. Nah. Coba tebak-tebakan kenapa bisa di Kuningan? Berarti Luffy bakal di sini. Bisa jadi. Kenapa One Piece ada di Kuningan? Kenapa One Piece ada di Kuningan? Karena Bisa jadi dalam One Piece Mas. Iya bakal kuningan. Salah. Karena di Kuningan guys ada desa Wano. gokil. Gokil.
Ada Wano Kuni ya. Iya coba. Berarti di sana ada naga. Ada naga Kaido. Ada. Kan Oke, oke. kalau orang-orang Wano suka bilang, "Awas jangan ke sana, itu mah ada naganya." Oh. Nanti ada di sini naganya. Oh, ada Kaido di sini ya. Ada Kaido di sini. Tiba-tiba ada efek Kaido di sini. Tenang, editor kita mantep kok. Yes, gokil. Mau munculin aja bisa. Tolong buatin Kaido kalau mukanya Naruto gimana? Nah, itu dah bagus. Bagus gak sih teman penonton? Bagus gak sih? Bagus ya, mantap. Kalau enggak komen di bawah ini biar kita ganti editor baru. Nah itu kayaknya kuningan emang One Piece dah. Kayaknya One Piece banget ya. Indonesia juga ya One Piece banget ya. Kan kalau ngomongin teritorialnya tuh kayaknya dari Indonesia. Nah ini pulau-pulau kecil ini kayaknya. Itu udah petualangan. Tapi kayaknya kalau misalnya Indonesia adalah One Piece, Luffy nggak bakalan bisa bersandar di pulau. Karena lautnya dipagar. Jadi perkataan Luffy itu tidak bakal terwujud. Kan Luffy pernah ngomong katanya orang yang terbebas di lautan adalah raja bajak laut. Ya. Tidak. Orang terbebas di lautan adalah 9 naga. Nah itu kayaknya naga itu. Kaido itu ya? Iya. Bisa jadi. Naga-naga Bisa jadi itu ya. dia komandan divisi. Kenapa naga-naga mulu ya? Ada sesuatu di naga-naga. Tapi percaya kalau di kita ada naga. Belum pernah lihat, tapi katanya pernah lihat video yang katanya penampakan naga berapa detik gitu. Ini penampakan naga nih, formatnya 3GP. Tadi dulu. Apa? 3GP. Iya, wes ada. Karena naga ya ini ada kakinya. Emang gimana? Iya. Yang ini gede naganya. Lah, 3GP juga gede. Iya juga ya. Yang ini biru deh. Nah jarang kan? Jarang. Nah, yang ini biru. Ada naga tuh. Tungguin udah lama-lama ternyata naganya prank. Gambar naga. Ya berarti naga tuh nggak ada. Selama ini berarti naga tuh nggak ada. Tapi ada Ada deh. di Buton. Naga apa? Patung naga. Patung Kan- naga. Kan nggak mungkin orang bikin patung asal bikin patung aja. Ada filosofinya. Iya. Mungkin karena ada ceritanya mungkin ya. Iya, berarti kan kemungkinan ada ini. Coba Bang Ari Kriting jelasin dong. Bisa bang, tolong bang. Bang Ari nonton gak sih bang? Sebagai orang Buton, Bang. Bukan bang. Anda pernah lihat naga? Pernah lihat naga? kalau Soalnya naga karena asli- mukanya kayak pernah kesembur api. kalau Dari kita bertiga Anda paling gosong. sorry. ini dulunya maskeran pakai arm ya. Oh, pakai apa? Pantes. Charcoal. Ngikutin siapa? Charcoal. Charcoal lah. Charcoal. Oh, Char. Kan ada kandungannya. Sorry, enggak. Kepikiran nih. Tapi arangnya bukan arang charcoal dia. Oke, tolong catat teman-teman kentang goreng sekarang cakol. Oke. Itu dia nilai. Ini pengetahuan baru banget. Kentang baru. Gimana, Ji? Gimana? Gimana Ji? Ini ya tentang masih tentang One Piece nih ya. Kan takut tuh sama bendera One Piece ya. Emang pemerintah di One Piece sama di Indonesia sama kan? Itu sudah terjawab dengan jawaban Anda tadi. Ini kalau misalnya jadi satu segmen, Anda tidak persis. Belum tahan. Emang sama. Sama apa enggak? Mungkin kalau kesamaan kalau dibandingin apple to apple mungkin beda ya. Ini dilihatnya dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah kayak itu kesamaannya di situ. Sama emang kayaknya pemerintah itu bisa sama orang jahat. Menurut rakyat ya yang ibarin bendera One Piece. Kalau menurut saya mah enggak jahat. Saya mah Licik. saya enggak sih kalau saya mah karena saya Oh, saya dukung pemerintah. wes gokil. Apapun itu pokoknya saya dukung. Kalau ada duit ya. Kalau bayar ke saya. Kalau saya jadi buzzer nggak apa-apa lah pokoknya. Tapi misalnya nih, gimana cara menyelamatkan pemerintah yang korup? Misalnya nih, Anda buzzer. Ada dari masyarakat, presiden Anda korupsi. Gimana bisa Anda sebagai juru bicara menyelamatkan itu? Ya nggak apa-apa. Gue mah nggak diajak aja karena Iya. Gue sih karena nggak diajak aja. Lu kalau kebalikan juga diem. Stoik gue soalnya stoik banget. gokil. Stoik banget gue kalau ada yang udah kenapa harus Iya, nggak usah. Penguasa bebas bro. manut dari Irwandi gue. Tapi kelihatan, Anda mau nanya lagi? Mau nanya apa? Kelihatan kayak mukanya bertanya, penuh pertanyaan. Lu pertanyaan sih ya. Maksudnya terlalu banyak yang masih kayak di One Piece tuh
contoh yang samanya apa ya? Mungkin kayak Tende Obito sama 9 naga kali ya. Benar. Itu mungkin ya itu kenapa sama-sama naga juga. Mungkin itu bisa dikaitin ya karena kebetulan yang nonton One Piece kan banyak ya. Dan One Piece gak tamat-tamat mungkin itu juga salah satu lambang dari kekuasaan yang absolut, tidak mau turun. Emang ada kayak gitu? Nggak ada. Itu kan cuma di One Piece. Kan di Indonesia mah baru naik kekuasaan. Ya. Apa kita turunin aja? Wes baru naik. Celana saya Wes maksudnya. atasannya diturunin kan. Iya dong. Atasan Ini atasan ini kan atasan maksudnya. ini ya atasan ini diturunin. Banyak lah. Pertanyaannya nggak ada lagi nih. nyalain yang bikin pertanyaan. Nyalain prompter, anjing. Nyalain prompter. Nyalain tim kreatif. Nyalain prompter. Tapi emang seru sih ngomongin si PSAT, ngomongin si One Piece gitu ya. Tapi kalau gue sih lebih ke ngelihatnya justru ini bisa jadi industri. Benar. Gitu tuh. Sekarang kalau kita ngomong ada hikmah di balik PSAT ini gitu kan. Barangkali nanti ada combat di sana. Nah. PSAT versus Yakuza kan. Itu dia tuh. Jadi sebuah pertemuan olahraga yang mengadu sebuah budaya ya. Iya. Dan kekuatan itu nggak selamanya harus ditunjukkan di jalanan yang mengakibatkan negatif, bisa juga kita angkat di panggung-panggung yang lebih legal lah. Iya kan, karena kan di Jepang juga kan ada kan jurus-jurus juga kan kayak apa ninja kan. Ninja Iya, ya. ada. Tapi nggak tahu ninja masih ada nggak ya di Jepang. Gue sih ngebaca berita ninja terakhir Nah itu ya yang yang terakhir tinggal kan satu yang- orang. satu orang itu kan yang dia menghilang apa yang nggak ngajarin orang lagi Oh, gitu nggak buat mau ngajarin ngajarin. jutsu. Mungkin karena Jepangnya udah ini tuh apa? Budayanya udah berganti kali. Kekaisaran masih ada kan? Iya kayaknya. Nah emang gimana sih emang nih kalau mungkin ini sudut pandang orang Indonesia terhadap ninja. Kita kalau bisa ditawarin, anak mau jadi ninja, ngapain pak? Itu mah kerjaan orang-orang nganggur doang. Kalau di sini kan, anak mau jadi ninja, nganter paket kan? Ya. Gimana gitu? Iya kan? Jelek kalau di Indonesia. Kalau di sana, ya ngapain jadi ninja? Paling cuma bisa lempar-lempar pisau. Itu Pak Eko juga bisa. Anjir. Masuk bener. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Iya. Iya, kan gue ngeliat ini bisa jadi industri yang oke gitu, apalagi ngetemuin jadi akulturasi yang Iya keren itu juga ya. gitu. Kayak kenapa sih kayak bendera juga kenapa nggak dijadiin industri aja? Gitu. Nah. Bendera One Piece. Coba dah lu lihat sekarang di apaan marketplace. Sekarang lagi tinggi. Harganya lagi. Harga tinggi nih lagi Gokil. bagus gitu tuh. Coba ada cek berapa orang yang udah check out? Coba lihat yang sudah saya. Spot. Anda cuma punya kentang goreng doang kayak gitu. Kentang goreng charcoal sekarang udah hotspot. Anda siapa sih? Ada siapa sih? Terus kalau ngomong, iya itu tadi yang gue bilang ya, kalau ngomongin si ini semua kenapa nggak sudut pandangnya kita industriin aja Benar-benar gitu ya. kan? Kalau di industri ini kan kayaknya bisa jadi hiburan, jadi entertain. Gitu. Ya, kayak anak-anak stand up gitu kan, anak stand up kan entertain parah nih gitu tuh, apalagi yang hari ini datang di kita juga ini salah satu komika yang bikin ngakak parah gitu kan. Pokoknya setiap kontesnya pasti perut terkocak-kocak sampai muntah. Wah, Nah, ngomongin anak stand up gitu, ngomongin anak stand up ini kan biasanya kan suka bilang apa nyatir ya, sindir-sindiran lah itu. Emang anak stand up Kuningan tuh kalau satir ke pemerintah gitu, khususnya mungkin pemerintah Kuningan, se toksik itu pak? sebenarnya untuk saat ini anak stand up sendiri kan berangkat dari keresahan ya. Pokoknya kita harus terbiasa menilai sesuatu yang positif sekalipun dengan sudut pandang negatif. Oke. Kalaupun emang beneran positif ya kita apresiasi, tapi pasti masa sempurna itu sih gitu. Terus juga kita pasti kalau ngelihat media massa ada aja orang yang gak ngerasa terpuaskan dengan kinerja gitu kan. Ya salah satu menunjukkan ketidakpuasan yang mungkin nggak terlalu frontal tapi orang bisa terima sebagai hiburan dari stand up sih. Kayaknya itu juga. Dan sebenarnya sejauh ini stand up keadaan pemerintah Kuningan masih semangat aja. Saya nggak bilang bagus, semangat. Maaf nih, saya nggak bilang bagus, cuman semangat. Apa tuh?
Melesat. Emang gini? Gini gak sih? Gini Melesat. tren. Ah, gini. Oh, ini salah ya? Sorry mas. Soalnya kan- Sorry pak. Kalau gue nggak tinggal di Kuningan kalau gue. Oh, Sorry. Kan tadi kan di Kesultanan Borneo. Peci Miring gue. Peci miring. Dia satu saudaraan sama Topi Miring. Jadi kalau di sana mah bupatinya bukan Melesat, tapi Melezat. Oh, Lezat, dia pakai Z. Lezat. Lazis gitu. Anda ada lagi dong. Mele apa? Ada dong. Sepertinya Tapi selain stand up tuh kesibukannya apa aja sih? Lah anjing tiba-tiba Oh, baik. loncat ke balik lagi. Coba nanya gitu, kesibukannya selain stand up gitu. mungkin konten ya, mungkin konten. Sebenarnya konten juga itu buat saya hitungannya stand up juga sih. Karena ya kalau misalnya kan kalau di panggung stand up tuh terbatasnya waktu durasi. Gak bisa kesampaian semua di situ, sisanya di konten atau misalnya materi-materi yang enggak nggak nemu nih punchline-nya cuman satir doang. Ya udah dijadiin konten aja gitu. Kayak Panji juga kan gitu kan. Kalau nggak nemu nih punchline-nya cuma rima doang jadi lagu kan. Ya, Walaupun lagunya malah jadi lucu. semua karya dia lucu, soalnya nggak ada yang Sorry Bang Manji. Sorry Bang. Gitu. Gitu pres. Nanyalah lu co-host di Bisa nggak sih mana? ya jadi stand up comedy? Gampang, semuanya bisa dipelajari. Mau belajar dia. Sikat. Dia mau nge-branding dirinya tadi. Lucu ngocok tuh. Itu Nama berarti panggung stand up-nya nanti. emang berarti keresahannya adalah Suka ngocok. suka ngojek. Jadi dia punya batang ini baperan. Pinta apa lagi ini? Dia punya batang tuh baperan. Makanya akhirnya tercetus lah nama Jiji ngocok. Tapi udah ada keresahan apa nih yang ente alami nih? Apa tiba-tiba ngelihat cewek langsung ngaceng gitu gimana sih? Apa gimana sih Ji? Langsung kita Ji gitu apa bonceng cewek gitu langsung gitu. Enggak ada sih ya kalau gitu. Oh, enggak normal berarti. Nggak ada apa. Bonceng cowok deh. Bonceng cowok Bonceng deh. cowok deh. Cowok deh. Bonceng cowok ada nggak yang kayak gitu? Sulit juga ya. Bonceng cewek disebut gak normal, bonceng cowok disebutnya sama gak normal. Berarti yang mana nih? Bonceng siapa deh? Masa Bonceng boncengnya angin. enggak bonceng Orang dong? nggak ada petisnya yang angin. Nggak ada orang petis angin. Astagfirullah. Itu kalau mau jadiin video porn juga judulnya apaan? Winter ya. Winter apa tuh? Winter action. Masturbate in winter apa tuh? Nggak keluar tapi masuk angin. Soalnya kan kemarin lu juga kan ya kalau ngeliatin tadi gitu. Ini soalnya sorry nih ngancung-ngancung kita ngobrolnya Nggak apa-apa. cocok-cocokan aja karena sesuai namanya kan ngocok, ngobrolin yang cocok-cocok Oke. gitu. Jadi kalau ngomongin yang cocok-cocok kan dari PSAT gitu kan Yakuza dari Yakuza ke One Piece Iya. sama Jepang gitu kan. Tiba-tiba dari One Piece ngomongin Indonesia, ngomongin pemerintah gitu kan. Terus dari pemerintah ngomongin orang yang suka satir ke pemerintah kan. Iya. Nah, lu sendiri kan ya karena tukang satir nih. Tukang sate. Tukang apa sih? Gue lupa jadi ntar dulu. Ngomongin apa? Pemerintah lagi kita kan ngomongin si loker 19 juta ini nih. 19 juta lapangan pekerjaan. Iya. Nah, di Kuningan gimana nyari kerja? Oh, kemarin gila. Pemerintah Kabupaten Kuningan tuh support banget. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Setiap tahun ngadain job fair. Dari berapa? 6.000 ya? 6.000 orang yang mengikuti, yang keterima udah 2.000. Alhamdulillah. Jadi tahu sih, gue juga nggak tahu sih, gue nggak ngikutin soalnya. Ya maksudnya nggak semuanya keterima. Gue kagak Nggak. kerja soalnya. Pokoknya dari 6.000 ya, maksudnya dari 6.000 yang daftar, sebagian udah keterima. Alhamdulillah. Jadi pemerintah Kabupaten Kuningan itu konsisten untuk mencetak orang-orang nganggur. Tetap ada tuh yang nganggur. Maksudnya nggak apa-apa udah gak keterima semua kan. Emang dunia kerja kan bonus demografi Kuningan atau lebih umumnya Indonesia kan emang banyak ya kan. Kita nggak bisa masukin semuanya kerja kan. Itu kan nggak fair juga. Nanti kan job fair nggak fair nih. Betul. Harus ada proses selektifnya. Bonus demografi soalnya dulu banyak yang begini. Wes iya. Ini kan. Gini. Gini dong. Banyak yang begini. Gini dong. Banyak yang bagus-bagus.
Sapuin dong bangsa, gimana aja nih orang nih. Takut gua Pak. Terus pulang diikutin tukang bakso nggak ya? Ya tinggal dibeli baksonya. Iya. Terus ikutin tukang baksonya. Tapi kalau tukang baksonya baca sepatunya Polri gimana? Ya nggak apa-apa kali anaknya ya. Apa iya. Emang salah tukang Iya. bakso pakai pantopel? Iya. Nggak apa-apa. Emang nggak boleh. Siapa apa? tahu Pas Kibra juga pakai pantopel. Polri lagi sama. Polri lagi sama. Coba tanyain Pas Kibra, tukang bakso bukan? Bukan kan? Jadi tukang Pas Kibra, Dia tukang paskibra sama tukang bakso nih. tukang bakso nih. Gimana? Lu ngomong apa Ji? Ngomong Ji. Kalau kalian ngomong jadi sama jadi sendiri di sana. Kalau nggak di sini nih. Ya. Tapi sulit nggak sih jadi stand up comedy? Oh, nggak sulit. Kalau misalnya mau belajar kita ada wadahnya, kita kasih kesempatannya buat orang-orang baru yang pengen menunjukkan kalau misalnya sepertinya saya punya bakat komedi gitu. Sepertinya saya dilahirkan dengan kelucuan gitu. Saya tuh kayak gitu Pak. Kayak gitu, Mas. Tapi saya genrenya kayak Ebel Pak. Bego kocak. Oh, iya. Apa saya udah lihat dari awal. Kayak wah, ini nih. Ini orang-orang overdosis nih. Tolol saya Pak. Tolol Saya nih. teman tolol lucu. Tolol. Lucu. Ini dari 19 juta lapangan pekerjaan itu adalah orang yang belajar. Iya. Nah, 19 lebih satunya ini orang-orang bego nih. Ini nih yang nambah lapangan pekerjaan nih. Iya Pak, saya bingung Pak, saya tuh pinter kagak gitu kan. Iya ya. Bego iya. Tapi kalau orang-orang yang maaf nih kalau misalnya jadi kepikiran juga ya orang-orang yang punya ya IQ di bawah rata-rata tuh kira-kira kalau di Indonesia kerjanya jadi apa ya? Seleksi kan ada harus kreplin kan, matematika tambah ini. Tapi sulit kan kalau orang yang pengetahuan rendah kan apaan ini? Dilipat-lipat ya kan? Jadi pesawat. Ada sebenarnya mana kerjaannya Apa tuh? main beler. Peler lo sapu dong. Sapu dong. Peler. Punya gimana coba? Iya, sempat kepikiran juga jangan-jangan dari sebenarnya yang dipertanyakan tuh 19 juta lapangan pekerjaan tuh untuk siapa sih? Itu aja. Mungkin untuk anak-anaknya. Wes, anak-anaknya untuk pengikut. Oh, soalnya 53% sih. Iya, dia kaum 53%. Oh, di sini ada itu krunya tuh. Kru Oh, kita 58%. Gokil, nambah lagi, nambah lagi. kru kita, Pak, kru kita ada Pak yang jadi MC itu tuh pemenangan Pilpres, Pak. Gokil. Lu kalau udah ngejob bagi-bagi dong. Pemenangan Pilpres dia, Pak. Tim Prabowo ini, Pak. Tim Prabowo. Tapi nyoblos gak? Nah, Kesiangan kan bangunnya kan? Ya, parah. Gitu. Sama gue juga. cuma diajak doang. Kalau saya pas Pilpres emang di kubu KPU. Ada kontrak soalnya. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa, harus netral. Saya juga sebenarnya harus netral. Netral, Bu. Netral gimana, Ji? Mari kita bangsa Majukan negeri ini. Jadikan kita bangga. Komika tuh nulis materi itu susah nggak sih? Kagak lu, Maksudnya, gue lagi Kan kalau udah berusaha nulis materi ngejokes kan- nih berdua nih. Anjing kagak ditangkap nih. Kalau nulis materi kan panjang tuh biasanya. Oh. Sebenarnya mah kalau nulis materinya mah susah apa enggak? Susahnya relatif kemauan dia belajar. Bentar ya. Lanjut aja ngobrol. Nah, kemauan dia belajar gitu. Iya kemauan belajar itu kan Nah. kalau di stand up tuh tataannya gimana sih? Tataannya. Di tataan di materinya tuh. Sebenarnya kita kalau misalnya dari awal, misalnya ada anak baru nih ya kan, mau gabung, pasti dia udah punya minimal lah dia pernah nonton stand up itu seperti apa, atau dia suka sama stand up komedian siapa. Minimal ada itu, dan nggak mungkin kan tiba-tiba saya mau gabung stand up. Oh, stand up tuh yang kayak gimana? Tiba-tiba, oh stand up itu olahraga, bukan, itu push up, bukan stand up dong. Minimal ada lah referensi gitu, nonton siapa gitu. Dan untuk perkembangannya kita silahkan untuk pertama kali untuk naik ke panggung pertama dia di open mic gitu kan. Kita nyebutnya open mic itu tempat latihan komika kan. Itu kita persilahkan dia untuk mengeksplor seperti apa yang dia tahu komika tuh. Nanti seterusnya kita sharing bareng, kan kita masih sama-sama belajar lah gitu. Sharing bareng gimana sih cara penulisan materi itu gitu. Terus apaan, Ji?
Itu ente pernah punya keresahan nggak, Ji? Misal contoh deh gini, kalau misalnya stand up tuh berangkat dari keresahan, Ji. Ente punya keresahan apa? Ngocok. Ngocok. Nah, coba. Kurang pede aja sih. Kurang pedenya kenapa? Itu gara-gara PMO. Iya bener. Bener, coy. Jadi otak bagian depannya kopong ya. Banyak kan lu. Enggak, tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam keresahannya tuh apa? Apakah mungkin nganggur, udah punya pasangan, susah dapat pasangan? Waduh. Kalau itu relate sih ya. Itu relate. Iya. Enggak, kalau susah pasangan kan lu tiap hari video call aja. Punya pasangan mungkin Contoh, itu contoh. berbayar ya, video call berbayar ya? Biji. Video call syariah dong. Iya, SS syariah dong. Itu doang. Ya, berarti apa keresahan sebenarnya itu apa dari misalnya kita bedah nih, Kurang pede sih palingnya. kurang pede. Yaudah, jangan dari situ dulu. Luji ini Enggak suka apa? kerjanya sebagai apa atau mendefinisikan Luji itu sebagai siapa? Editor yang punya keresahan tidak pede tadi ya kan. Nah, itu bisa di breakdown. Nanti kenapa tuh? Kok bisa editor tuh nggak pede? Harusnya kan editor tuh pede gitu. Poin plusnya adalah Luji editornya nggak pede. Ada nggak punya keresahan nggak misalnya kayak lagi ngedit? Aduh nggak pede lagi. Gargar peler tiba-tiba gitu Iya kan? misalkan. Aduh masa editannya gini sih? Kepalanya nggak gede lagi kayak PWK nah gitu. Gitu. Ada Bisa nggak? dong. Ada kayak gitu ya. Ada. Ada nggak standar atasan yang kayak ini standar kita editornya kayak gini nih? Nggak ada sih kalau itu. Nggak ada. Ya harusnya pede aja sih kalau gitu mah. Cuma kan hasil karya orang kan takutnya ada yang Jelek gitu jelek. Itu bukan hasil karya. kurang maksimal gitu. Bukan Nggak bukan. pede. Enggak emang. Emang karena Bukan menentukan sih pede apa enggak. iya itu ada orangnya jujur nggak pede gitu. Orang tuh orang yang introvert sebenarnya. Mas. Apalagi kalau misalnya menghadapi cewek gitu tuh nggak bisa. Makanya nah, ya, emang itu satu-satunya yang pede aja waktu itu. Kebetulan ya. Kebetulan pede. Kebetulan ada. Kebetulan pede. Ngukur kan, kita ngukuran. Ah bisa nggak nih gitu. Kalau nggak bisa ya udah mundur gitu. Oh, kayaknya bisa nih dibohongin Ya ya. bisa dibohongin gitu. Pokoknya dijalai sama janji-janji manis kan. Janji surga janjiin jalan-jalan ke Paris ya kan. Nah, Sampai diabetes tuh. sukses pokoknya mah. Bisa beli mobil ini, rumah ini 1M pokoknya dalam 1 tahun ngawen. Besok jadi jalan-jalan ke Europe. Iya, di Paris gitu. Tapi kalau mau belajar stand up tuh di Kuningan di mana sih? Ada di komunitas stand up Indo Kuningan. Ada tuh tempat wadah. Jadi kita rutin setiap minggu gitu. Nggak tahu Sabtu, nggak tahu Minggu lah, pokoknya setiap minggu itu open mic gitu. Di Mau mana? nyobain nggak? Tetatif tempatnya. Kita kalau misalnya ada penonton yang request, stand up sini di rumah, sikat kita mah. Yang penting ada sound, datang kita mah. Tuh, kata prompter 5 menit lagi kasih quotes dong. Atau Kasih kasih quotes, kata oke. hati Indonesia. Tadi katanya quotesnya ada 10. Ada. Saya ngambil HP dulu. Jangan dong. Bener anjir. Ada, udah nyariin. Bener. Kuas nih. Itu diambilin aja dong. Wih. Konten apa sih ini? Gokil nih. Beneran, coy. Beneran tuh. Ini mana nih? Beneran. Satu Ini- aja, satu aja. Satu aja boleh. Yang paling gom. Ini kesini nih kameranya. Kalian pilih nomor 1, 2, 3, atau 4, atau 5? 10 ada. Gak ada, sampai 5 doang. Sampai lima. Sampai 5. Sampai 5. 3. Oke, nomor 3. Tentang Yakuza sama PS1 tadi kan? Ini masternya ini ya. Kata-kata hari ini udah dari saya. Buat apa punya tato sebadan kalau cuma lawan tangan kosong nggak sepadan? Anda ada dong, Nip? Hah? Ada dong, Nip? Aduh anjing begini. Gimana, Nip? Ada, Nip? Temenin, Nip. Nip. Pilih aja satu.
Coba dong. Apa nih Nick? Ini yang punya aku nih. Oke. Bisa nyapu jadi. Aduh, jangan yang berat. Ayo nih. Oke, apa ya gue ini aja nih. Ini ada nih. Samurai sama katana memang ikonik. Tapi maaf, tangan kosong lebih artistik. Anjay. Anda apa? Anda apa? Anda apa? Sekarang Anda apa? Sendiri dong. Ayo Ji. Halo dong, Ji. Alfale. Padang nih. Ubur-ubur ikan lele. Apa itu? Padang. Airflare nih Le. Kita nggak akan closing sampai Luji dapet. Iya, baru closing. Bro Ji. Pokoknya closing tuh harus yang Dar. Ayo, Ji. Pokoknya kalau Ini nggak apa, nggak usah di-cut ya, ini biar kan Luji berpikir. Ayo Ji. Nanti kita kata-katanya? ya enggak, Mau jadi stand up katanya. kita akan bikin konten Luji Core. ya lama. Lu jangan marah Ji. Jangan marah. Lu closing dulu. Jangan dulu ada lu. Closing dulu. Lama nih. Enggak, jadi segitu aja. Jangan kemana-mana, tetap nonton terus di Kocok.